Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Siapa yang tidak datang hari ini? Ternyata nihil. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Untuk mengawali pagi kita hari ini, supaya tetap semangat dan makin semangat dan juga tidak loyo, terus ngantuknya hilang. Nah, nanti kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, langsung saja ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah mulai semangat ya. Jadi langsung saja kita akan memulai materi pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi pada tubuh secara fungsional yang menghubungkan organ-organ pertukaran dan juga sel-sel tubuh yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan atau zat yang dibutuhkan seperti oksigen, kemudian zat makanan atau sisa metabolisme. Oh ya, kalian pernah melihat proses berikut? Nah, gambar tersebut menunjukkan proses transfusi darah, di mana ketika seseorang itu mengalami banyak kehilangan darah. Pada proses transfusi darah harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah si pendonor dan juga resipien atau si penerima itu harus memiliki golongan darah yang sesuai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih darah itu berwarna merah? Kemudian, apa saja komponen yang menyusun darah? Dan bagaimana bentuk atau macam-macam dari sel darah? Untuk mengetahuinya, kita akan membahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai fungsi darah dan juga komponen darah. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini tentunya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi darah dan komponen darah yang terdiri dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Nah, adapun untuk langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti Ibu akan menayangkan animasi atau berupa video dan juga sambil menjelaskan mengenai pembahasan materi kali ini. Kemudian kalian menyimak video tersebut sambil dianalisis dan setelah itu didiskusikan. Nah, setelah itu kalian nanti membuat catatan-catatan khusus untuk dipertanyakan atau didiskusikan secara bersama-sama. Setelah itu, kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja ya. Tahukah kamu, volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, volume darah yang banyak itu terdiri dari apa aja ya? Kita bahas satu persatu komponen penyusun darah manusia. Pertama, plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Air pada plasma darah digunakan untuk melarutkan zat-zat lain,
Selanjutnya ada nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi ini berguna untuk cadangan makanan di dalam sel dan molekulnya dapat diuraikan lagi. Berikutnya, protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah dengan fungsi yang beragam. Ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan, serta dapat mengatur volume darah. Kemudian globulin untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh, fibrinogen berperan dalam proses penggumpalan darah, lisin menghancurkan atau memecah antigen, presipitin untuk mengendapkan antigen, antitoksin untuk menetralkan racun, dan opimisin untuk memacu sifat fagosit pada leukosit. Komponen dalam plasma darah selanjutnya adalah garam-garam atau ion, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat, yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer fungsi saraf dan otot, serta mengatur permeabilitas membran sel. Ada karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel dan dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian hormon yang akan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju, dan sampah nitrogen sebagai hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Pastinya teman-teman tahu kan ada sel darah apa saja? Pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berikutnya ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Kita bahas lebih lanjut. Pertama, sel darah merah eritrosit. Eritrosit dalam tubuh kita jumlahnya sangat banyak, mencapai 99% dari total darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tahukah kamu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Nah, eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Zat besi hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limpa untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit baru. Tiap 1 mm kubik darah pada laki-laki mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan perempuan memiliki kurang lebih 4 juta sel darah merah per milimeter kubik. Kemudian ada sel darah putih leukosit. Leukosit memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan. Tidak punya hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Dapat bergerak ameboid, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Jumlah leukosit sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi 2 kelompok. Ada granulosit, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan ada agranulosit, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, seperti limfosit dan monosit. Sekarang kita lihat satu persatu karakteristik leukosit bergranula. Pertama, basofil, jumlahnya 20-50 butir tiap 1 mm kubik darah. Plasmanya bersifat basah dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Fungsinya memberi reaksi alergi dengan mengeluarkan histamin yang mengakibatkan peradangan dan heparin yang berperan dalam pembekuan darah. Basofil ini bersifat fagosit, artinya selnya dapat menelan material padat di dalam tubuh. Berikutnya, eosinofil, berjumlah 100-400 butir tiap milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah. Berperan dalam pertahanan terhadap parasit, eosinofil juga bersifat fagosit.
Leukosit granulosit selanjutnya neutrofil, berjumlah 3.000 sampai 7.000 butir tiap milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan, berperan dalam memusnahkan bakteri dan zat-zat asing yang masuk ke tubuh serta bersifat fagosit. Dan karakteristik leukosit tidak bergranula antara lain, pertama, limfosit, berjumlah 1.500 sampai 3.000 butir tiap milimeter kubik darah, tidak dapat bergerak bebas, tetapi dapat membentuk zat antibodi, berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Selanjutnya ada monosit, berjumlah 100 sampai 700 butir tiap milimeter kubik darah, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar, dan berkembang menjadi makrofag, berperan menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Nah, leukosit memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Di antaranya adalah, pertama, menghancurkan kuman penyakit dan zat-zat asing seperti bahan kimia berbahaya. Kedua, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Dan terakhir, dapat melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Keren banget ya teman-teman, leukosit dapat membantu kamu agar tidak mudah sakit. Sel darah yang terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit. Berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, tidak memiliki inti sehingga trombosit berumur pendek hanya sekitar 10-12 hari dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening. Jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 tiap milimeter kubik darah. Terakhir, trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Oke, pada pertemuan kali ini mengenai fungsi darah dan juga komponen darah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, setelah ini Ibu ingin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi dan juga pembahasan pada materi kali ini. Silakan Salma. Oke, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Salma, jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bahwa darah itu berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian untuk menjaga kestabilan dari suhu tubuh atau pH juga. Kemudian fungsi dari darah ini tentunya untuk sebagai alat pertahanan tubuh dan berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Sedangkan untuk komponen penyusun darah terdiri dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah ini terdiri dari air, nutrisi, dan juga protein. Sedangkan untuk sel-sel darah ini terdiri dari beberapa macam bentuk, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Sel darah merah ini nama lainnya yaitu eritrosit, kemudian sel darah putih leukosit, dan keping darah itu trombosit. Tadi kesimpulan untuk materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk mengetahui ketercapaian pengetahuan kalian dan juga seberapa paham kalian dalam menguasai materi yang telah kita bahas, Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda yang akan Ibu upload di Google Form. Kemudian nanti Ibu share linknya dan kalian boleh mengisi soal evaluasi tersebut. Nah, apabila masih ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group dan kita diskusikan bersama-sama. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai proses pembekuan darah. Nah, sebelumnya nanti kalian baca-baca terlebih dahulu dari berbagai sumber atau referensi. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Semoga kedepannya terus semangat dalam belajar juga, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga jaga jarak. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our